Ngeri detik-detik tentara Israel lari tunggang langgang saat rudal Hizbullah menerjang. Rekaman video dari rudal yang ditembakkan Hizbullah ke barak militer Israel menunjukkan para tentara Zionis lari tunggang langgang saat misil dari Lebanon mendekat. Para tentara itu tampak ketakutan keluar dari barak persembunyian saat rudal mendekat dengan cepat untuk menghancurkannya. Para pejuang perlawanan Islam, pada pukul 9.15 pada hari Selasa, 4 Juni 2024, menargetkan barak Ramim dengan peluru artileri, papar pernyataan Hizbullah. Kelompok pejuang Lebanon itu menjelaskan, para pejuang perlawanan Islam, pada pukul 9.15 pada hari Selasa, melancarkan serangan udara dengan satu skuadron pesawat nirawak serang terhadap Brigade Hermon ke-810 di Barak Ma'ale Golani di Golan Suriah yang diduduki, menargetkan lokasi dan permukiman perwira dan tentara musuh, dan mereka mencapai korban yang dikonfirmasi. Para pejuang perlawanan Islam, pada pukul 15.50 pada hari Selasa, 4 Juni 2024, menargetkan penempatan tentara musuh Zionis di hutan Netua dengan senjata roket, mengenainya secara langsung, ungkap Hizbullah. Mereka menjelaskan, pada pukul 16.40 pada Selasa, pejuang menargetkan penempatan tentara musuh Zionis di sekitar segitiga Taihat dengan senjata roket. Para pejuang perlawanan Islam, pada pukul 16.40 pada hari Selasa, 4 Juni 2024, menargetkan lokasi Angkatan Laut Al-Nakoura dengan peluru artileri, dan mengenainya secara langsung, papar Hizbullah. Hizbullah menargetkan perkumpulan tentara musuh Zionis di hutan Baram dengan peluru artileri dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Para pejuang perlawanan Islam, pada pukul 16.55 pada hari Selasa, 4 Juni 2024, menargetkan penempatan tentara musuh Zionis di sekitar lokasi Ramtah di perbukitan Kafar Shuba, Lebanon yang diduduki dengan senjata roket, ungkap Hizbullah. Pada pukul 17.05 pada Selasa, pejuang menargetkan lokasi Zebdine di ladang Shebaa, Lebanon, yang diduduki Israel dengan peluru artileri, dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Para pejuang perlawanan Islam, pada hari Selasa menargetkan markas besar Batalion Liman yang baru didirikan dengan peluru artileri, dan berhasil mengenai sasaran secara langsung, ujar Hizbullah. Pada pukul 20 pada hari Selasa, Hizbullah menargetkan penempatan tentara musuh Zionis di sekitar Barak Zebdine di ladang Shebaa Lebanon yang diduduki dengan senjata roket. Mampus media Israel, Hizbullah ubah Israel jadi karung tinju. Media Israel melaporkan perkembangan perang yang sedang berlangsung di front utara dan menyebut Hizbullah mengubah Israel menjadi karung tinju. Laporan tersebut membahas kemampuan militer Hizbullah dan penanganan pengembangan lapangan. Perlawanan di Lebanon hanya menggunakan 5% dari persenjataannya selama bulan-bulan pertempuran ini sebagai tempat uji coba melawan tentara Israel, lapor Yed, mengutip tentara pendudukan. Situs berita tersebut menambahkan bahwa Hizbullah setiap hari berusaha menerobos sistem pertahanan udara dan mengambil pelajaran. Hal ini menjadi jelas dengan sudut peluncuran yang berbeda-beda yang digunakan Hizbullah, konsentrasi peluncuran, dan jumlah bahan peledak yang berbeda-beda setiap senjata yang ditembakkan, di antara faktor-faktor lainnya, terang situs berita itu. Dalam perkembangan lain, sebuah video muncul di jejaring sosial, yang memperlihatkan Hizbullah menunjukkan serangan roket Katyusha di Israel Utara. Koresponden Al Jazeera Arab telah memverifikasi dan membagikan video tersebut.
Dari rekaman itu, tampak pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan menembakkan sistem peluncur roket ganda, yang masih disebut dengan nama era Soviet Katyusha. Pertama kali dibuat dan digunakan oleh pasukan Soviet selama Perang Dunia Kedua, varian baru sistem peluncur roket yang dipasang di truk menelan biayanya yang rendah. Tetapi, mobilitas dan kemampuannya mengirimkan muatan rudal lebih cepat daripada artileri. Serangan roket tersebut dikatakan dilakukan di pemukiman Kiryat Shmona di Israel Utara, dekat perbatasan selatan Lebanon. Sementara itu, pesawat tempur Israel menyerang peluncur roket Hizbullah dan bangunan di daerah Al-Nakura, Marun Al-Ras dan Al-Hiam di Lebanon Selatan semalam, kata militer Israel dalam sebuah posting di X. Serangan itu terjadi setelah Hizbullah mengatakan pihaknya menghancurkan kendaraan tentara Israel dengan rudal presisi jarak dekat, dan kantor berita nasional Lebanon melaporkan bahwa 2 penggembala tewas dalam serangan Israel di desa Hula di Lebanon, pada hari Minggu. Sementara itu inilah 7 peristiwa terbaru perang Israel-Hamas di Gaza. 1. Dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, memuji kesiapan Israel untuk mencapai kesepakatan. 2. Kepala Penasihat Kebijakan Luar Negeri Israel, Ophir Falk, mengatakan perjanjian gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Joe Biden, bukan kesepakatan yang baik. Tapi kami sangat ingin para sandera dibebaskan, semuanya, katanya dalam sebuah wawancara dengan Sunday Times Inggris. 3. Serangan Israel di dekat Aleppo di utara Suriah telah menewaskan 12 pejuang pro-Iran, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. 4. Pemerintah kota Palestina telah menyatakan Jabalia dan Beit Hanoon di jalur Gaza Utara sebagai daerah bencana. 5. Serangan Israel terhadap Khan Yunis dan Rafah di Gaza Selatan telah menewaskan sedikitnya 12 orang, termasuk 3 anak-anak, lapor kantor berita Wafa. 6-10 orang juga tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Nuseirat dan kamp pengungsi Bureij yang berdekatan di Gaza Tengah, Wafa juga melaporkan. 7. Wafa mengatakan bahwa pasukan Israel menahan salah satu jurnalisnya, Rasha Hirzalah, setelah memanggilnya ke pusat penahanan, di tepi barat yang diduduki.